ayahanda anak yang bernama Badrun Budiarjo yang dulu adalah anggota DPR, pernah dipenjarakan semasa di rezim Soekarno. Jadi tahun 1972 dibebaskan kalau tidak salah. Kemudian saat itulah anak lahir dalam keadaan waktu itu ibu anak yang bernama Ibu Sumiati tidak punya uang, hampir sepeser pun tidak punya. Jadi Anda berusaha untuk bertarung dengan kenyataan dan kekerasan hidup. Jadi Anda jualan, masih ingat jualan nangka, jualan getuk, kemudian jualan pisang dan sebagainya. Apa yang bisa kami makan, apa yang bisa kami jual, ya maka kami lakukan pada waktu itu. Dan sudah tak aneh apabila di sekolah itu berkali-kali ya kami itu menunggak biaya sekolah, iuran dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, iman akhwat rahimahullah, para pemirsa yang dirahmati Allah. Insyaallah pada malam hari ini konten yang akan Ana paparkan adalah tentang fikih. Bagaimana dulu Rahmat Mekam terlahir dan bisa seperti sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berawal dari kelahiran di tahun 1972, tepatnya 12 November 1972 di Jakarta. Lahirlah seorang anak dari keluarga yang saat itu dalam keadaan sedang down karena orang tua ya ayahanda anak yang bernama Badrun Budiarjo yang dulu adalah anggota DPR, pernah dipenjarakan semasa di rezim Soekarno. Jadi tahun 1972 dibebaskan kalau tidak salah. Kemudian saat itulah anak lahir dalam keadaan waktu itu ibu anak yang bernama Ibu Sumiati tidak punya uang, hampir sepeser pun tidak punya. Sehingga nama anak waktu itu sebenarnya namanya adalah Prihatin, tapi karena gen adalah Jogja ya, maka anak namanya adalah Kausiami Rahmat Prihantoro yang pada waktu lahir hanya bernama Rahmat Prihantoro. Jadi anak lahir dari 8 bersaudara, anak ke-6. Masya Allah, tabarakallah, 4 laki-laki, 4 perempuan ya. Dan anak-anak dari Bapak Badrun dan Ibu Sumiati semuanya darahnya Raharjo, Rahayu, Rahati, Rahadi, Rahmi, Rahmat, Rahman, dan Rahmawati. Usia 6-7 bulan, jadi masih bayi merah, Ana pindah ke Cikalongkulon Cianjur. Alhamdulillah sampai Ana menyelesaikan sekolah SMP kelas 2 di SMP Negeri Cikalongkulon. Tetapi sebelum Ana lepas dari SMP Negeri 1 Cikalongkulon pindah ke SMP Negeri 1 Ciampea Bogor, tahun 1992, tepatnya bulan Oktober, emak, kami memanggilnya emak ke ibu itu, qadarullah meninggal. Ya. Tepatnya ketika anak naik kelas 5, pas naik kelas 5. Pada waktu itu bapak sudah jarang di rumah karena bapak bekerja sebagai pemborong bangunan di Bogor. Masya Allah, kelas 5 bapak menikah lagi. Nah mulailah Allah memberikan tarbiyah yang luar biasa kepada diri anak. Karena bapak tidak ada, emak tidak ada, dan kakak-kakak relatif masih kecil-kecil pada waktu itu ya. Maka timbulnya yang dinamakan dengan survival life. Jadi Anda berusaha untuk bertarung dengan kenyataan dan kekerasan hidup. Jadi Anda jualan, masih ingat jualan nangka, jualan getuk, kemudian jualan pisang dan sebagainya. Apa yang bisa kami makan, apa yang bisa kami jual, ya maka kami lakukan pada waktu itu. Dan sudah tak aneh apabila di sekolah itu berkali-kali ya kami itu menunggak biaya sekolah, iuran dan sebagainya. Sehingga berkali-kali di setiap ujian kami dikeluarkan karena belum bayaran. Subhanallah, kalau mengingat pada waktu itu. Kelas 2 SMP ya, karena sudah tidak lagi ada dipertahankan di Cikalongkulon, Cianjur pada waktu itu karena ngontrak rumah kami pada waktu itu ya. Kami pindah dan qadarullah di Bogor ini kita punya rumah walaupun dikategorikan namanya rumah sederhana. Kelas 3 SMP kami lalui di SMP Negeri 1 Ciampea Bogor. Alhamdulillah. Nah, di sanalah pertarungan kehidupan berlanjut karena di Ciampea itu persis di dekat jalur utama Jalan Raya Bogor Lewidia, itu jalurnya provinsi dan banyak bis lalu lalang. Akhirnya ada ide karena di kampung tersebut banyak anak-anak yang suka jualan rokok ngasong, jualan macam manisan, kemudian ke pasar sebagai kulit panggul ataupun jualan kantong keresek. Nah, anak ikut-ikutan karena bapak tinggal dengan ibu tiri. Nah, kami tinggal dengan kakak dan adik. Ya, asik karena apa asiknya?
karena bisa menghasilkan uang yang relatif lebih besar ketimbang dulu waktu di Cianjur. Dan itu sampai kepada kelas 2 STM. Nah, ketika kelas 2 STM ya terjadilah tragedi. Pada waktu itu terjadi tawuran massal antara STM Negeri 1 Bogor dengan SMA Negeri 5 Bogor. Nah, cek batur mah ya, ini ada bahasa Sundanya, kena rahmat teh apesna ya. Jadi ketika ada razia dari polisi, anak-anak yang tawuran, anak kena dengan beberapa anak-anak STM yang lainnya. Qadarullah, dan sempat ditahan di kantor polisi di Bogor pada tahun 91, masih ingat itu. Akhirnya sekolah mengeluarkan karena dianggap ini sudah menodai ataupun merusak reputasi sekolah. Ana lanjutkan kisah sekolah itu di paket C SMA Negeri 1 di daerah, masih di daerah Sukabumi. Masya Allah, hingga selesai. Kemudian selepas dari sekolah tersebut ya, Ana menjadi seorang guru, Ana menjadi seorang marketing, dan sempat menjadi seorang security khusus ya. Alhamdulillah ya. Tepatnya pada tahun 92. Nah, di situ ya, Ana bekerja sebagai security khusus berbaret hitam karena jaga kedutaan, juga Ana sebagai marketing. Tapi akhirnya security khusus Ana tinggalkan dan Ana fokus sebagai seorang marketing, juga sebagai guru privat di beberapa perumahan-perumahan. Alhamdulillah pada tahun 94 kami berkenalan dengan beberapa sahabat-sahabat dari penerbit majalah Permata, pembina remaja Muslim Akafin, dan qadarullah Ana menjadi distributor utama di Sukabumi. Masya Allah. Pada fase 94 hingga pada fase 98, alhamdulillah pelanggan kami sudah hampir 1000 pelanggan, yang pada waktu itu sudah sangat luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kemudian juga agen buku dari penerbit-penerbit terutama pada waktu itu. Ada Gema Insani Press, Al Kausar, Al Hidayah, majalah Intilak, ada masalah Islam, majalah Sabili, majalah Hidayatullah, majalah Permata, dan majalah Al Muslimun. Masya Allah. Tetapi lagi-lagi manusia bisa berencana, Allah yang menentukan. 98 terjadilah krisis moneter, sehingga seluruh penerbit-penerbit yang Ana bekerja sama itu kolaps, bangkrut total. Yang tadinya Ana punya aset hingga puluhan bahkan ratusan juta, tiba-tiba menjadi miskin, zero, bahkan zong, bahkan berbalik menjadi hutang akibat krisis moneter tadi. Tetapi tidak patah arang, Ana dapat panggilan dari Bapak pada waktu tahun 99 untuk membantu Bapak bersama dengan materi di daerah Ria Bogor untuk membantu usaha bengkel kulkasnya. Tetapi karena tidak cocok, bergabung dengan Ibu Tiri dengan tim-tim dari materi yang lainnya, subhanallah ya, Ana resign dan bergabung dengan Depot Sembako Umat Dompet Duafa di Darmaga Bogor, suplai sembako buat para dosen yang ada di IPB. Nah, tahun 2000 Masya Allah ya, Allah pertemukan Ana dengan seorang akhwat, seorang bidan ya, yang beliau alumni D1 Kebidanan Bogor. Dipertemukan, ta'aruf hanya 1 bulan ya. Pada bulan Maret tanggal 27 ya 2000, alhamdulillah Ana menikah dengan seorang bidan yang bernama Bidan Menakernya. Masya Allah. Setelah menikah, kembali Allah total merubah apa yang Ana rencanakan ya. Manusia hanya bisa berencana, kemudian Allah eksekutif terbaik atau skenario terbaik. Keluarga Ana adalah keluarga yang secara genetika ternyata ada gen diabetes dari pihak bapak, dari pihak emak ataupun pihak ibu ternyata ada penyempitan pembuluh darah, sehingga lengkaplah sudah. Jadi dari ayah sudah ada diabetes, dari ibu sudah ada penyempitan pembuluh darah, dan sudah banyak anggota-anggota keluarga kami yang paman, kalau orang Jawa bilangnya adalah Pak Le, Bu Le, pihak uak, Bude, Pak De, keponakan-keponakan, sepupu-sepupu sudah terkena diabetes, bahkan beberapa kakak kandung kami. Subhanallah, nauzubillah, subhanallah. Di situ kemudian Ana mulai berpikir bahwa mata rantai siklus negatif ini harus dihentikan, tidak bisa tidak. Ana teringat dengan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Likulli da'in dawa'un, faida usiba da'a baro'a bi'idnillahi azza wa jalla." Setiap penyakit pasti ada obat, dan setiap penyakit yang telah bertemu terapi dan obat yang tepat, tunggu izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhannya. Ingat bahwa Rasulullah SAW sudah mensabdakan setiap penyakit pasti ada obatnya. Ana berkeyakinan seperti itu. Qadarullah, ternyata Ana menikah dengan seorang bidan yang ayahanda mertua adalah seorang pakar pengobatan patah tulang dan herbal. Di situ Ana mulai belajar. Ternyata ada second opini, ada alternatif lain di balik pengobatan-pengobatan medis konvensional. Tahun 2002 Ana berkenalan dengan para ikhwan
yang membawa misi bahwa Tibun Nabawi adalah solusi, yang pada waktu itu yang ditawarkan adalah produk-produk herbal dari madu dan turunannya. Ada propolis, kemudian royal jelly, ada ginseng, dan tentu saja madu. Anda belajar. Qadarullah, Allah berikan lagi karunia tersebut. Tahun 2003 datanglah serombongan santri alumni pesantren Abdurrahman bin Auf, pesantren wirausaha yang tempatnya ada di Klaten yang dibina oleh Bapak Jamil Az-Zaini. Masya Allah, ana diajarkan herbal, ana diajarkan ruqyah, ana diajarkan hijama atau bekam, dan ana diajarkan akupressure. Masya Allah, istri luar biasa responnya, luar biasa semangatnya ya untuk belajar dan mengaplikasikan Tibun Nabawi tersebut. Sama dengan Ana, waktu itu profesi Ana adalah seorang guru, guru di SMP IT Al-Ummah, guru di SMP 3, dan guru di IZA. Jadi Ana ngajar di 3 sekolahan. Masya Allah, istri seorang bidan puskesmas. Ana belajar, asik ya. Awalnya lihat yang di bekam takut, karena kan darah tuh, berdarah-darah, sepertinya kesakitan mereka. Tetapi ketika Anda perhatikan para pasien-pasien yang dibekam, hampir-hampir tidak ada yang meringis, hampir-hampir tidak ada yang menjerit ataupun kesakitan. Semuanya nampak nyaman, bahkan banyak yang ketika dibekam tertidur. Berarti ada suatu proses bekam yang membuat para pasien-pasien tersebut nyaman. Masya Allah. Dan Ana ternyata baca salah satu hadis Rasulullah SAW, Inna afdola ma tadawaitum bihil hijab. Sesungguhnya, terutama-utamanya pengobatan yang kalian lakukan adalah hijama. Dia dijamin lagi Rasulullah SAW bersabda, khairu ma tadawaitum bihil hijama. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijama. Di situ Ana bertambah yakin. Ada satu kisah unik hadirnya dirahmati Allah. Karena Ana seorang guru, Ana seorang wali kelas. Jadi saat anak-anak perempuan itu pulang, maka anak yang laki-laki Ana tahan. Kembar alik jangan duduk pulang, kumpul anak-anak itu. Kenapa Pak Rahmat? Cicing, Bapak akan memberikan sesuatu yang luas. Apa itu? Kumpul semuanya. Buka baju. Pelecehan. Buka aja baju semuanya. Buka. Anda buka pasal. Nggak banyak. Satu titik semuanya. Titik akhir. Titik akhir. Titik vertikal 7 yang bertemu dengan torakal muka. Daerah situ. Tekuk tepat. Anda bekam. Belasan anak waktu itu. Apa komentarnya? Pak, enakan. Pak, luar biasa Pak. Pak, saya tadi sebelum dibekam sesak Pak. Sekarang, Masya Allah. Di situ Anda tambah yakin, Anda tambah semangat. Pulang sekolah jam 2. Waktu itu tinggal di sini, ya 200 meter ke arah balai desa. Setiap yang lewat di depan rumah Anda panggil, Mang, Kadil, ayo Pak, yuk, bekam. Tukang ojek lewat, bekam. Tuh, supir angkot lewat, bekam. Preman, siapapun Anda bekam. Ya, RT, RW, kepala desa, semuanya Anda bekam. Masya Allah. Sehingga pada waktu Anda terkenal sebagai laki-laki penghisap darah. Masya Allah. Atau laki-laki panggilan? Tidak. Emang gue coba apaan ya Jal ya? Baik, lanjut. Masya Allah ya. Kemudian mulailah Anda pasang iklan. Anda pasang iklan, buka banner, bikin kartu nama, Anda sebarkan. Ada panggilan, masih seikhlasnya. Jadi betul-betul ikhlasnya. Anda tidak pasang tarif, Anda tidak pasang harga. Ya, panggil. Ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 15.000, ada yang ngasih 30.000, ada yang ngasih 50.000. Dan pengalaman yang paling berkesan adalah suatu hari kami pernah membekam suatu pondok pesantren yang pada malam harinya pondok pesantren tersebut anak-anaknya itu mabuk masak. Kenapa bisa seperti itu? 2 minggu sebelum kejadian ada seorang anak yang dititipkan sama orang tua. Ternyata memang anak itu adalah anaknya setan ya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa seperti itu? Karena anak itu memang dia biang-kerok. Jadi kemanapun dia pergi, anak tersebut akan menebar kerusakan. Ternyata pas ke pondok tersebut, anak tersebut bawa alkohol yang banyak, bawa whisky, kita berapa botol. Whisky tersebut dicampurkan ke Coca-Cola dan minuman soft drink lain. Dikena baskom, dikasih es. Satu pondok itu anak itu dikasih minum, yaitu dikasih minumnya sebelum maghrib. Maghrib belum mabuk. Ternyata Isya sudah mulai pada mabuk. Teman pasti pimpinan pondoknya pada rumah yang sini ke mana? Ketika sholat, nah udah. Ternyata pada mabuk dia bisa mabuk. Saya mabuk. Ternyata si biakar sudah kabur. Jadi kemanapun dia memang membawa kerusakan. Ini panggil. Waktu itu belum zaman WA, masih zaman SMS. Pak, tersangka dia. Pak bisa ke sini kenapa? Untuk terapi. Anda datang, Anda rukyah dulu, Anda gurah, Anda berikan dulu susu semuanya. Jadi buat menetralkan alkohol adalah susu murni. Ya, kalau tidak ada berikan air kelapa hijau campur madu. Ini tips.
Kemudian sadarlah puluhan anak tersebut. Setelah itu kemudian anak bekam lainnya untuk mengambil residu akibat dari toksin alkohol tersebut. Subhanallah, pesantrennya bisa dasar. Dan sekarang kalau anda bayangkan kayak gimana, makanya hati-hati pondok pesantren dan dulu memang didirikan secara aktif. Semoga Allah menjaga semua pondok pesantren. Ya, insya Allah ya. Tentunya pondok pesantrennya nggak bisa. Kemudian ya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, anak pun sudah berani berekspansi. Tak lama anak buat akun yang bernama akun Rahmat Bekam, tepatnya di akhir tahun 2006. Mulailah viral karena alhamdulillah anak yang pertama kali membuat akun yang bergenre bekam. Jadi belum udah bekam, masih salah mengartikan bekam gitu. Dan mantu kamen bolanya, saat ada ya. Nah, itu bukan sebagai pembekam, tapi itu tukang main bola. Alhamdulillah. Ternyata dari beberapa wilayah kota, ada dari Makassar, Batam, NTB, ada yang dari Balikpapan, ada dari Pontianak, Masya Allah, bahkan ada yang dari Kuala Lumpur. Masya Allah, alhamdulillah ya.